Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Antrian, Bimbingan Skripsi dan Berbasis CLI, Command Line Interface. Dan dalam kelompok kami beranggotakan saya Marco Mikael Haryanto dengan NIM 1525016. Saya Gita Alda Sevira dengan NIM 1525023. Saya Rifati Sadia dengan NIM 152-50112. Saya Fazal Valensky dengan NIM 1525042. Saya Rizky Ananda dengan NIM 152503332. Saya Muhammad Izul Ihsan dengan NIM 152050556. Oke baik, sekian perkenalan dari kami. Di dalam proyek kami ini terdapat ada 3 proses di dalamnya. Yang pertama itu mahasiswa diminta untuk menginput data mahasiswa di dalam program kami tersebut. Lalu program yang diinput mahasiswa itu akan diproses oleh program kami. Setelah program kami memproses data yang mahasiswa telah input itu, maka akan keluar nanti outputnya. Outputnya itu berupa nanti mahasiswa mendapatkan sebuah struk untuk menjadwalkan bimbingan kepada dosen yang diminta tersebut. Di sini ada latar belakang masalah. Nah, proses pengajuan jadwal bimbingan seringkali bentrok, jadwal tidak akurat, dan mahasiswa sering kesulitan menemui keberadaan dosen untuk pengajuan bimbingan. Solusi dari kami yaitu membangun sistem antrian berbasis program berdasarkan waktu pendaftaran. Selanjutnya ada struktur data yang digunakan. Yang pertama, struktur data queue antrian menggunakan implementasi list Python plus file text bernama struct.txt. Yang kedua, prinsip utama. FIFO atau first in, first out, elemen yang pertama kali masuk pendaftaran mahasiswa akan menjadi yang pertama kali diproses. Yang ketiga, operasi utama. APET atau NQ, menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke struct.txt di barisan paling belakang. Remove atau the queue, menghapus data mahasiswa berdasarkan nama dan NIM saat pembatalan. Selanjutnya, alur arsitektur sistem atau input, proses, dan output. Input atau pendaftaran menggunakan identitas seperti nama, NIM, topik, dosen tujuan, dan hari bimbingan. Proses atau validasi kuota. Yang pertama, mengambil antrian terdepan. Yang kedua, mengecek kapasitas sisa dosen pada hari yang dipilih melalui struktur map atau key value. Output atau keputusan sistem menampilkan status akhir diterima atau ditolak. Logika pengondisian atau conditional check. If atau kuota, jika kuota kosong, maka status ditolak. Mahasiswa diminta mendaftar di hari lain. Elif atau kuota dosen pada hari pilihan kurang dari 3, status diterima. Kuota dosen berkurang 1. Oke, selanjutnya itu ada struktur objek dan inisialisasi antrian. Yang pertama itu ada kelas antrian sebagai objek utama program. Kemudian ada self quota data yang digunakan sebagai dictionary map untuk menyimpan kuota dosen per tanggal. Selanjutnya ada kuota JSON itu sebagai file penyimpanan permanen data kuota. Yang terakhir ada struct.txt sebagai file penyimpanan permanen data antrian mahasiswa. Nah, kemudian ada proses inputnya atau NQ menggunakan input untuk input interaktif di terminal. Kemudian data mahasiswa disimpan lewat metode simpan struct ke file struct.txt. Selanjutnya ada penambahan kuota lewat metode tambah kuota yang diupdate di kuota JSON. Nah, selanjutnya ada proses validasi dan output atau DQ. Kuota tersedia itu mengecek sisa slot dosen pada hari yang dipilih. Kemudian sisa kuota menghitung slot yang masih tersedia. Selanjutnya ada batalkan pertemuan. Itu untuk menghapus data dari struct.txt dan mengurangi kuota di kuota JSON. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem kami. Kelebihan pertama, sistem kami yang pertama adalah manajemen kuota otomatis. Sistem otomatis mencatat dan membatasi kuota dosen. Maksimal 3 mahasiswa per tanggal. Sehingga kalau penuh, mahasiswa langsung diarahkan pilih tanggal lain. Tidak bisa double booking. Kemudian kelebihan sistem kami yang kedua adalah data persisten. Kuota disimpan di file kuota.json dan struct di file struct.txt. Jadi data tidak hilang meski program ditutup dan dibuka lagi. Estimasi waktu kemudian kelebihan sistem ketiga kami adalah estimasi waktu dipanggil, ada fitur fungsi S dipanggil yang memberi gambaran
jam bimbingan yang terdiri dari jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore berdasarkan urutan antrian, sehingga mahasiswa tidak perlu menebak-nebak. Dan itu kelebihan keempat sistem kami adalah alur pendaftaran terstruktur, pendaftaran dibagi bertahap dari fakultas, prodi, dosen, tanggal, dan data diri, sehingga tidak ada data yang terlewat. Kemudian kelebihan kelima sistem kami adalah fitur pembatalan dengan update kuota. Kalau bimbingan dibatalkan, kuota dosen akan otomatis berkurang kembali, sehingga slot bisa dipakai mahasiswa lain. Dan kelebihan keenam sistem kami adalah cek struk mandiri mahasiswa bisa cek ulang struk pendaftaran kapan saja, hanya dengan nama dan NIM, tanpa perlu sistem login yang rumit. Baik, untuk sesi demonstrasi akan dilanjutkan oleh saya. Oke, kita akan mulai coba untuk demonstrasi si program antriannya. Running. Setelah di running, tampilan pertama itu ada sistem pendaftaran bimbingan skripsi. Ini informasi soal programnya. Setelah itu ada notes, yaitu jadwal bimbingan tersedia untuk 7 hari ke depan. Misalnya mahasiswa input data untuk daftar itu di tanggal sekarang tuh tanggal 4, berarti jadwal bimbingan yang tersedia itu 7 hari ke depan. Berarti di tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Pokoknya jaraknya seminggu ke depan. Setelah itu ada menampilkan menu utama di sini. Menu pertama daftar bimbingan, kedua lihat jadwal dan ketersediaan dosen, yang ketiga lihat struk saya, yang keempat batalkan pertemuan, yang kelima untuk keluar dari program. Oke, saya akan mulai dari menu yang pertama, itu daftar bimbingan. Di sini mengisinya menggunakan angka yang mana sudah disediakan. Kalau mau daftar bimbingan berarti masukkan angka 1, kalau mau lihat jadwal berarti masukkan angka 2, dan begitupun berikutnya. Kita akan mulai dari daftar bimbingan, masukkan angka 1, enter. Kemudian tampilan yang sebelumnya akan dibersihkan dari terminal. Jadi tampilan yang tampil ke terminal pada saat ini itu cuma yang benar-benar daftar bimbingan aja. Pertama ada informasi, ini adalah halaman daftar bimbingan. Terus fakultas yang terdaftar ada 3, teknik dan informatika yang pertama, yang kedua ada ekonomi dan bisnis, yang ketiga komunikasi dan bahasa. Kita isi di opsi pilihan ini sama juga, masuk inputinnya menggunakan angka, mau 1, 2, atau 3. Sini saya akan coba untuk masuk ke fakultas teknik dan informatika 1. Oke, seperti halaman sebelumnya, jadi tampilan sebelumnya akan di clear. Jadi yang tampil di terminal pada saat ini itu benar-benar tampilan yang memang dipilih berdasarkan layanan yang sebelumnya telah dipilih oleh mahasiswa. Ini daftar bimbingan. Di sini ada fakultas teknik dan informatika yang tadi udah kita pilih. Di sini ada prodi masih kosong karena mahasiswa masih belum ngisi prodinya. Setelah itu ada dospem, dosen pembimbing masih kosong karena mahasiswa masih belum menginput si dosen pembimbingnya. Nah, di bawah ini ada program studi terdaftar. Mahasiswa diminta untuk memilih program studi apa si mahasiswa tersebut. Pertama ada software engineering atau RPL. Yang kedua informatika, ketiga teknologi informasi, yang keempat sistem informasi, yang kelima teknik elektro, 6 teknik industri. Saya akan mulai masuk di informatika. Oke, tampilannya akan ada sedikit yang berubah, yaitu di bagian prodi sekarang udah terisi informatika, yang mana sebelumnya tadi masih kosong. Begitupun akan tampilannya akan berubah pada si kolom dospem ini. Oke, di bagian sini mahasiswa diminta untuk memilih dosen. Ada 3 dosen yang terdaftar, yaitu 1 Prof. Dr. Eng Wahyu Hidayat dan sebagainya. Ini juga Dian Rahmawati, Budi Santoso. Saya akan memilih untuk dosen Budi Santoso 3. Setelah itu mahasiswa diminta untuk pilih tanggal bimbingannya, mau di tanggal berapa. Berdasarkan tadi juga yang sudah saya informasikan bahwa ini mahasiswa baru mendapatkan jadwal tuh 7 hari ketika mahasiswa mulai melakukan pendaftaran. Karena hari ini adalah tanggal 4, jadi 7 harinya setelah tanggal hari ini itu tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 17. Kalau mau daftar di tanggal 18 dan berikutnya, berarti daftarnya masih di hari-hari berikutnya, nggak bisa dimulai dari hari ini, gitu. Karena ada rentang waktu pendaftarannya. Di bagian ini ada pilihan tanggal bimbingan. Yang pertama, Thursday, 11 Juni 2026, Friday, 12 Juni 2026, dan berikutnya. Mahasiswa juga sama, tinggal input mau Thursday, Friday, Sunday, Saturday, berdasarkan menunya nih. Kalau Thursday berarti 1, berarti di sini masukin 1. Oke, saya akan masukin Friday, misalnya masukin 2. Setelah itu tampilannya menjadi daftar bimbingan.
yaitu data diri, nama mahasiswa, nama saya Rizky Ananda, NIM-nya 1525 032. Oh ya, untuk nama mahasiswa ini, mau mahasiswa menginputkan data huruf kecil, huruf besar, ataupun campuran, tapi nanti yang tampil di struk akan huruf besar semua tampilannya. Setelah sudah masukin NIM, kita enter. Setelah itu ada topik bimbingan. Topik bimbingannya, misalkan bimbingan skripsi tentang bahasa Python. Oke, bisa lihat di sini tampilannya cuman ada struk pendaftarannya aja, nggak bisa di-scroll lagi ke atas karena udah benar-benar tinggal ini doang tampilannya. Tampilan yang atasnya udah di-clear. Tampilan sebelum-sebelumnya. Di sini pembatas juga. Ini informasi halaman yaitu struk pendaftaran. Yang pertama ada nomor antrian ke-1. Nomor antrian ini akan terus bertambah seiring di tanggal itu dengan dosen yang sama, itu saya adalah antrian keberapa yang daftar. Misalkan di tanggal yang sama, di Friday 12 Juni dengan dosen pembimbing juga Budi Santoso, misalkan Marco Haryanto mendaftarkan juga di tanggal dan dosen yang sama, maka nomor antrian Marco menjadi angka 2. Nanti akan kita coba. Setelah itu nama mahasiswa, nama saya, bisa dilihat di sini jadi huruf besar semua. Ini yang tadi saya input, ini fakultas yang tadi saya input, informatika, ini program studi yang tadi saya input, topik bimbingan yang tadi saya input, dosen pembimbing, Friday, estimasi dipanggil. Oke, untuk estimasi dipanggil ini, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk pemanggilan sesi bimbingan ini ada 3 jam, jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Karena saya nomor antrian pertama, jadi saya estimasi dipanggil itu di jam 8 pagi. Ini jam daftar adalah jam si mahasiswa atau si user menginputkan untuk daftar bimbingan menggunakan program ini. Setelah itu ada informasi tekan enter untuk kembali ke menu. Ketika setelah menekan enter, akan kembali ke menu pertama. Kita coba ke daftar bimbingan lagi, teknik dan informatika, Budi Santoso, Friday, nama siswa Marco. Misalkan NIM 1525 0441 442 misalkan. Oke, kita enter topik bimbingan, bimbingan skripsi, materi antrian. Oke, struk pendaftaran sama juga ini tampilannya struk pendaftaran. Nomor antriannya Marco sekarang 2 karena Marco daftar di hari yang sama dengan saya, Rizky Ananda, dan dosen pembimbingnya sama dengan saya. Jadi otomatis nomor antrian Marco ada di kedua. Gitu. Dan setiap dosen di tanggal yang sama itu batasannya ada 3 pertemuan. Gitu. Setiap sesinya jam 8.12, jam 3 sore. Itu setiap sesinya ada 1 mahasiswa. Oke. Melakukan enter, kembali ke menu. Setelah itu ada menu kedua, lihat jadwal dan ketersediaan dosen. Oke, di sini ada jadwal dosen nih. Mulai dari paling atas, scroll. Ini dari software engineering atau RPL. Ini ada Dr. Insinyur Ahmad Subagja. Ini dari Thursday 11 Juni sampai Wednesday 17 Juni nih. Ini masih ada 3 slot, artinya ini masih kosong. Si Dr. Insinyur Ahmad Subagja. Untuk ini juga Rian Herdian, Citra Lestari, ini untuk software engineering ya. Kita cek tadi informatika yang saya dan Marco itu di Budi Santoso ini. Ya, Friday sisa 1 slot. Oke, karena tadi saya sama Marco udah mendaftar di tanggal yang sama dan dosen Budi Santoso. Gitu, ini adalah informasi ketersediaan dosen di tanggal dan untuk dosen tersebut. Selanjutnya, kita coba lagi tekan enter untuk kembali ke menu. Ada menu untuk lihat struk saya. Namanya Rizky. Nama saya akan mengecek untuk struk saya yang tadi sudah saya daftarkan. Nama saya Rizky Ananda. NIM 1525 0332. Oke, akan langsung tampil struk yang sudah tadi tampil karena saya sudah terdaftarkan sebelumnya. Nomor antrian 1, Rizky Ananda, informatika, Friday 12 Juni, jam estimasinya jam 8. Oke, sama dengan sebelum-sebelumnya, tekan enter untuk kembali ke menu. Setelah itu, saya juga bisa untuk batalkan pertemuan. Sebelum mulai masuk ke batalkan pertemuan, saya akan mulai tunjukkan dulu. Jadi data yang tadi diinput itu masuk ke sini nih. Struknya itu disimpan ke struk.txt. Ini ada saya, ini ada Marco. Setelah itu untuk si kuota dosen yang tadi ada 3, terus ada masih sisa 1, itu disimpannya di kuota.json. Budi Santoso, STM.com, Friday 12 Juni, ini udah ada 2 gitu. Makanya tadi sisanya 1. Oke. Masuk lagi ke programnya. Kita ke batalkan pertemuan.
Batalkan pertemuan juga sama, kita tinggal masukin nama Rizky Ananda, NIM-nya 15250332. Batalkan bimbingan dengan Budi Santoso STMcom pada Friday 12 Juni 2026. Yes or no? Saya masukin yes, Y. Pertemuan berhasil dibatalkan. Tekan enter untuk kembali ke menu. Oke, saya akan mulai cek lagi di struktur TXT. Harusnya nama saya sudah hilang dari struktur ya. Oke, ini di baris 1 sampai baris 16. Data yang ada hanya datanya Marco. Gitu. Setelah itu kita mulai oke, ternyata sudah semua untuk menu-menu yang terdaftar di program ini. Hanya tinggal menu kelima itu menu keluar, yang mana program ini akan dihentikan setelah user masukkan angka 5. Oke, di sini ada informasi program dimatikan dan program sudah berhenti. Oke, kan tadi kita udah menampilkan demonstrasi dari sistem kami. Dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari sistem kami. Kesimpulan yang pertama adalah mengurangi konflik jadwal antar mahasiswa dengan dosen yang sama. Yang kedua ada mempermudah proses pendaftaran secara mandiri tanpa perantara. Dan yang ketiga ada memberikan transparansi melalui estimasi waktu bimbingan dan cek stroke. Kemudian yang keempat, menjaga konsistensi data meski program dijalankan berulang kali. Sekian presentasi dari kelompok kami dan sekian dari proyek hasil demonstrasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.